Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus dan para sahabat di seluruh Indonesia, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kali ini kita masih menyoroti tentang pernyataan dan argumentasi dari Guru Gembul yang menyoroti tentang sistem pendidikan di Indonesia yang katanya sangat mengerikan. Guru Gembul menjabarkan bahwa ada 3 premis yang dirangkum dalam sebuah rangkuman yang cukup mengerikan bagi rakyat Indonesia, terutama di kalangan pendidik, guru, dan para siswa. Kali ini Guru Gembul mengatakan bahwa yang pertama yaitu guru-guru Indonesia adalah guru yang terburuk di dunia. Kemudian premis yang kedua bahwa murid-murid juga Indonesia adalah murid-murid yang terburuk juga di dunia. Kemudian premis yang ketiga adalah artificial intelligence yang nantinya akan gagap diterima oleh dunia pendidikan Indonesia karena pada dasarnya nanti masa depan telah akan kehilangan sekitar 7 juta jenis pekerjaan dan akan digantikan oleh sekitar 9 juta jenis pekerjaan yang baru, dan di mana guru-guru, para murid dan dunia pendidikan itu akan gagap dan akan sangat tidak siap untuk masuk kepada masa depan tersebut. Guru Gembul menyatakan bahwa guru-guru Indonesia ini dikatakan sebagai guru terburuk di dunia. Ini dengan beberapa argumen dan dasar yang ada. Yang pertama bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Nasional pernah melakukan sebuah tes tentang bagaimana kesiapan para guru-guru untuk mengajar dengan tes-tes tertulis. Namun ternyata hanya sekitar 30% para guru yang bisa lolos dalam tes yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Ini belum bicara tentang pedagogik dan hal-hal lain yang menjadi bagaimana improvisasi guru ketika mengajar. Jadi ternyata banyak para pendidik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu yang masih kaku dalam bentuk pengajaran kepada murid-murid yang ada. Murid-murid yang ada ketika mendapatkan pendidikan Indonesia dari misalnya PAUD, kemudian TK sampai SD, SMP dan SMA itu, daya kreativitas murid itu seakan-akan hilang, dan mungkin guru-guru tidak punya cara atau tidak paham untuk bagaimana mengembangkan sifat-sifat kreativitas murid atau siswa didik. Masih banyak soal-soal yang diberikan atau bagaimana sistem pengajaran yang dilakukan di Indonesia adalah sistem pengajaran yang monoton, yang sudah ada dalam panduan sehingga sang murid hanya menerima apa yang diajarkan oleh sang guru. Dan ini terjadi di banyak sistem pendidikan Indonesia, sehingga kata Guru Gembul bahwa guru Indonesia adalah guru yang terburuk di dunia. Kemudian premis kedua yang sangat mengerikan yaitu bahwa murid-murid Indonesia adalah juga murid yang terburuk di dunia. Bayangkan sekian ratus negara dan kita adalah murid yang terburuk di dunia. Nah, ini dilihat dari sebuah argumentasi atau sebuah paper, sebuah jurnal yang ditulis oleh Elizabeth Bizani yang juga di bawah naungan PBB, dan menyoroti tentang siswa-siswa SMA yang ada di Indonesia, SMA atau SMK. Dari mana sisi terburuknya? Bahwa ternyata dari penelusuran yang ada, dari penelitian yang ada, bahwa siswa-siswa SMA itu ketika disodorkan sebuah kalimat, sebuah rangkuman, para siswa tidak dapat menemukan kalimat inti dari sebuah rangkuman atau sebuah paragraf seperti itu. Jadi betapa rendahnya tingkat pemahaman siswa-siswa kita yang ada di Indonesia. Kemudian yang lebih parah lagi ketika ditelusuri bahwa kebanyakan siswa SMA dan mungkin mahasiswa yang ada itu tidak bisa bagaimana membaca data. Ini membaca data adalah hal-hal yang paling mendasar dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah pekerjaan. Kita mau bekerja dalam berbagai bidang, itu semua bagaimana kita membaca data. Dengan data itu, pengolahan data, analisis data, baru kita bisa melangkah. Jadi bisa dibayangkan anak-anak remaja yang usia 15 tahun sampai 20 tahun itu sangat sedikit yang bisa membaca data. Ini memang sesuatu yang sangat mengerikan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang mengerikan selanjutnya yaitu bahwa di masa depan adalah munculnya sebuah artificial intelligence yang akan menggantikan sistem-sistem pekerjaan Indonesia yang juga itu Indonesia sangat gagap dan tidak menerima.
Jadi kembali ke sistem pertama bahwa guru-guru adalah guru yang terburuk Indonesia, yaitu dari sistem pendidikannya yang masih sangat monoton. Kemudian pada tingkat penggunaan elektronik itu masih pada tingkat tahapan yang pertama. Yang kata guru Gembul bilang mengatakan ada 4 tahap. Pertama bagaimana menggunakan, kemudian bagaimana bisa memahami elektronik tersebut, dan bahkan pada tingkatan yang keempat yaitu bagaimana bisa menjadi seorang trainer atau menjadi mentor dari elektronik yang ada. Ya, guru-guru Indonesia ini baru pada sampai pada tingkatan pertama, yaitu mencari informasi, mencari data itu dari elektronik. Itu yang terjadi. Dan itu baru sekitar 46%. Jadi cukup mendasar ketika guru Gembul berbicara kepada DPR RI, Pak Enggar dan lain-lain, dan di praktisi-praktisi pendidikan. Jadi ini juga harus dilihat oleh misalnya dunia pendidikan, termasuk kementerian, misalnya Pak Nadiem saat ini sebagai Menteri Mendikbud, itu untuk melihat bahwa ini sesuatu temuan, sebuah tesis atau sebuah argumentasi yang cukup mendasar, sehingga perlu dilihat model bagaimana perubahan ke depan, sehingga kita bisa mendapatkan guru-guru terbaik, murid-murid terbaik, siswa-siswa terbaik. Karena untuk menghadapi masa depan yang sudah masuk pada artificial intelligence itu kita sangat gagap seperti itu. Jadi guru Gembul dengan sangat belak-belakan mengatakan hal ini, yaitu mempunyai dasar-dasar dan argumentasi yang juga bisa diterima oleh dunia pendidikan, oleh nalar dan sebagainya. Jadi beberapa penelitian, beberapa temuan guru-guru ketika dibuat misalnya tes-tes yang ada sangat kurang yang lolos, di bawah 30%. Begitupun siswa-siswa kita yang dikatakan tadi bahwa sumber sebuah pekerjaan, sumber sebuah keterampilan ketika seorang bisa membaca data. Jadi bisa dibayangkan ketika seorang anak SMA tidak dapat membaca data, apalagi yang paling mengerikan ketika tidak bisa menemukan inti dari sebuah kalimat dalam sebuah paragraf. Ini sebuah pelajaran yang cukup mudah dan tidak bisa dijabarkan oleh siswa-siswa yang ada di SMA. Jadi sangat mengerikan pendidikan Indonesia, dan semoga dari penjabaran dari guru Gembul ini bisa menjadi perhatian khalayak ramai, terutama dunia pendidikan dan praktisi pendidikan. Memang pendidikan ini adalah investasi. Seperti kita tahu bahwa ketika Jepang diserang oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak, itu yang dicari pertama oleh pemimpin Jepang adalah bagaimana berapa guru yang masih selamat, berapa guru yang bisa diselamatkan untuk bisa melanjutkan pendidikan di Jepang, seperti itu. Begitupun ketika Malaysia merdeka sekitar 56 tahun yang lalu, yang diprioritaskan itu adalah guru. Jadi sampai Malaysia mengirim orang-orang untuk belajar di Indonesia. Nah, hari ini terbalik, guru-guru yang ada kita dianggap guru yang terburuk di dunia. Sementara yang kita ceritakan tadi seperti Jepang, kemudian Malaysia dan negara-negara Asia yang lain sangat mementingkan posisi guru. Nah, di Indonesia guru mungkin masih kurang sebuah pengayaan, sebuah bagaimana wacana untuk memperbaiki kualitas guru dalam banyak hal. Kualitas, kuantitas, dan juga mungkin taraf kehidupan para guru harus diperhatikan seperti itu. Jadi cukup mengerikan ungkapan-ungkapan guru Gembul ini tentang 3 premis yang ada, yaitu tadi pertama guru yang terburuk dunia, kemudian siswa atau murid terburuk dunia, kemudian artificial intelligence yang kita gagap menghadapi masa depan tersebut. Semoga dengan video kali ini bisa membuka perhatian kita, terutama para praktisi pendidikan, untuk bisa bagaimana menghadapi masa depan yang semakin hari perubahannya semakin cepat dan membuat kita gagap kalau tidak membuat persiapan. Pelotus dan para sahabat di seluruh Indonesia, semoga tayangan ini bermanfaat. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tahu.